Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Download PLN Mobile di handphone kamu. Rumah Pintar Matahari gelar pelatihan kewirausahaan membuat kue kering. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Rumah Pintar Matahari (RPM) di bawah naungan pimpinan cabang Muhammadiyah (PCM) Kerembangan Surabaya gelar pelatihan kewirausahaan pembuatan kue kering di Balai RW 1 Kerembangan Surabaya. Puluhan wali santri dan warga ini mengikuti kewirausahaan tersebut. Selain memberikan keterampilan sekaligus meningkatkan potensi ekonomi, keluarga dapat mandiri secara finansial. Dan Inilah antusias puluhan wali santri serta warga yang mengikuti pelatihan kewirausahaan pembuatan kue kering di Balai RW 01 Kerembangan, Surabaya. Kegiatan kewirausahaan tersebut diikuti 30 wali santri serta warga sekitar RW 01 binaan LKSA Rumah Pintar Matahari dipandu oleh Wakil Ketua OKOC Jawa Timur Estu Supamiarsi. Serta dihadiri dan didukung penuh anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya Dr. Zurotul Mar'ah Lailatul Sholicah, Sekretaris RW Inur Adhoilah, serta Wakil Ketua PCM Kerembangan Bida. Ketua Bidang Kewirausahaan LKSA Rumah Pintar Matahari, Lanang Santoso, menjelaskan tujuan dilaksanakannya kegiatan kewirausahaan pembuatan kue kering yakni, pemberdayaan ekonomi, yaitu memberikan keterampilan kewirausahaan kepada wali santri untuk meningkatkan potensi ekonomi mereka, sehingga dapat mandiri secara finansial. Selain itu juga mengajarkan keterampilan praktis dalam membuat kue kering, mulai dari teknik dasar hingga pengembangan resep dan desain kreatif. Dan ketiga, pemberdayaan perempuan, jika pelatihan melibatkan perempuan, dapat memberikan kesempatan yang lebih besar untuk pemberdayaan perempuan binaan LKSA Rumah Pintar Matahari. Ya, Pak Lana, jelaskan tujuan acara pelatihan kewirausahaan pembuatan kue kering untuk warga sekitar dan Pak Wali Santri ini seperti apa ini, Pak Lana? ya, jadi kami dari PCM Rumah Pintar Matahari Kemayoran, tujuan melaksanakan pelatihan ini adalah untuk yang pertama adalah memberikan kegiatan bagi wali santri dengan tujuan untuk meningkatkan dari nilai sisi ekonominya, yang kedua memberikan pembelajaran dari kewirausahaan itu. Jadi sekaligus nantinya di sini kita tidak hanya memberikan pelatihan saja, tapi memberikan nomor izin berusaha. Sementara itu, Wakil Ketua OKOC Jawa Timur, Estu Supamiarsi, sangat bangga dan mengapresiasi LKSA Rumah Pintar Matahari yang telah memberikan kesempatan untuk berbagi ilmu kepada para wali santri binaan. Dengan kewirausahaan pembuatan kue kering ini dilaksanakan supaya ibu-ibu kedepannya bisa mempunyai produk sendiri, serta dibuatkan nomor induk berusaha atau NIB. NIB atau nomor induk berusaha adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS. Setelah memiliki NIB, maka pelaku usaha bisa mengajukan izin usaha dan izin komersial atau operasional sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. Jika NIB dan izin usaha sudah didapatkan, maka kegiatan bisnis akan menjadi lebih mudah dan lancar. Sehingga setiap masalah terkait izin bisa diatasi dengan baik tanpa ada kendala. Terima kasih sebelumnya saya diberi kesempatan untuk bisa berbagi ilmu kepada Rumah Pintar ya, Pak Pintar Matahari di daerah Kerembangan ini. Saya berharap teman-teman atau saudara-saudara kita yang belum punya produk bisa dapat produk. Itu yang saya utamakan. Terus saya suka berbagi ilmu ini supaya ibu-ibu itu lebih ke depannya itu punya produk sendiri, kita bisa bikinkan untuk semacam kayak izin usaha, sehingga pada waktu tertentu ketika musimnya lebaran dia bisa beralih berjualan roti kering. Itu maksud saya. Farid Arman, Surabaya TV.
Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Download PLN Mobile di handphone kamu. Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Download PLN Mobile di handphone kamu. Anak goni acara cangkir. Halo dulur, ono talk show anyar nang Surabaya TV. Kandang dimolak lah sampe. Ngawur. Alah sebelah lah yo kandangmu ye. Kembali. Kayak cewek-cewek. Mas Tio lan Mak Lumut sing bakalan garakno awakmu gegek kemekel. Nanti aku belajar ke Naya ya. Saya kan guru ya. Laopo ae ngono iku. Terus nonton cangkir. Cangkru antar panji. Nang Surabaya TV. Asik. Dino Minggu jam 6 sore nang Surabaya TV. Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Download PLN Mobile di handphone kamu. Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Download PLN Mobile di handphone kamu. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, melakukan penandatanganan rencana kerja tahunan melalui penerusan kerjasama antara United Nations Children's Fund, UNICEF, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI tentang pemenuhan Konvensi Hak Anak untuk program Child Friendly Cities Initiative di Gedung Merah Putih Komplek Balai Pemuda, Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan melalui penandatanganan kerjasama tersebut, ia berharap Kota Surabaya dapat menjadi kota layak anak tingkat dunia. Apalagi Kota Surabaya sendiri sudah 6 kali berturut-turut mendapatkan predikat utama dalam penganugerahan dan pemberian penghargaan Kabupaten Kota Layak Anak. Ia menegaskan pemenuhan Konvensi Hak Anak sangat penting dalam pembangunan kota yang berkelanjutan dan berwawasan anak. Karena anak-anak adalah investasi berharga bagi masa depan kota dan bangsa, sehingga perlu memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan dan hak-hak mereka. Karenanya, Pemkot Surabaya terus berkomitmen mewujudkan Surabaya menjadi kota yang ramah anak. Yang pasti, jadi kita bertanda tangan dengan CFCI, kita berharap bahwa kota Surabaya ini menjadi kota layak ramah anak ya, secara internasional. Kita sudah mencapai kelas utama 6 kali berturut-turut. Bahkan kemarin kalau paripurna 901 nilai kita 900 kurang 1 angka. Tapi sebenarnya bukan itu tujuannya. Kenapa kami memberanikan diri untuk internasional dan satu-satunya di Indonesia? Karena kami berharap bahwa di Surabaya ini benar-benar selalu mengutamakan hak anak. Selalu saya katakan bahwa kita ini hanya menyediakan dan menjaga rumah ini untuk anak-anak kita. Maka yang sepuh-sepuh kayak saya yang menjadi orang tua ini, ayo berjibaku hari ini menyiapkan kota ini untuk anak-anak kita di masa depan. Maka dari itu kita membangun Surabaya ini dengan rasa kasih sayang dan nanti insya Allah akan dipandu oleh UNICEF dan Bappenas untuk betul-betul menjadi kota yang ramah anak seperti apa. Sementara itu, Kepala Kantor UNICEF untuk wilayah Jawa Tubagus Ari Rukmantara memberikan ucapan selamat kepada anak-anak di Kota Pahlawan yang telah memberanikan diri untuk ikut serta mewujudkan Surabaya menjadi kota layak anak tingkat dunia. Apalagi sejak tahun 2014, Kota Surabaya terus membuktikan dirinya untuk meraih predikat kota layak anak. Nomor 1, konsep atau prasyarat keberlanjutan ini sudah dipenuhi oleh Kota Surabaya. Maka kita dorong untuk menjadi CFCI. Yang kedua, Kota Surabaya kita inginkan berkolaborasi penuh, bukan hanya dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Nah, anak-anaknya ini juga kolaboratif, ya. Anak-anaknya diajak bicara
jangan sampai ini hanya minat dari OPD atau Pemkotnya saja atau Pak Wali Kotanya saja. Jadi ada proses, kita berkali-kali datang ke Surabaya dan bertanya kepada anak-anak benar nggak mau naik kelas dan menjadi CFCI. 2 anak, ketiga anak itu melakukan presentasi secara online ke Asia Pasifik. Mereka menyatakan mereka iya benar ingin menjadi kota layak anak tingkat dunia. Hari mengaku bahwa kota Surabaya juga tak pernah berhenti bertumbuh, sebab Pemkot Surabaya terus menguatkan upaya perlindungan dan pemenuhan konvensi hak anak. Nyoman Stadi, Surabaya TV. Sekarang cuma dengan 1 jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Download PLN Mobile di handphone kamu. Sekarang cuma dengan 1 jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Download PLN Mobile di handphone kamu. 야, 이거 어디서 봐게 아주 여전하네. Halo dulur, saiki lek kabeh nonton drama Korea terpopuler, wis gak perlu bingung maneh, soale drama Korea favoritmu bakalan hadir nang layar kaca omahmu. Tuh, disini. 야, 이거 관리 잘 됐네요. 아니, 이게 취미로 하기는 만만치 않은 가격인데? 진짜 가져도 되는 거예요? 조상님이 뭐예요? Dino Jumat sampai Rebo jam 8:30 bengi me ono nang Surabaya TV. Sekarang cuma dengan 1 jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Download PLN Mobile di handphone kamu. Sekarang cuma dengan 1 jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Download PLN Mobile di handphone kamu. Mahalnya harga jagung untuk pakan ternak di pasaran, Perum Bulog import 500.000 ton jagung dari Vietnam. Jagung pakan import perdana tiba pada Rabu siang 15 November 2023 di Dermaga Teluk Lamong, Surabaya, Jawa Timur. Impor jagung pakan ini diimpor untuk memenuhi kebutuhan pakan secara nasional yang kini harganya masih melambung tinggi. Inilah proses bongkar muat jagung pakan ternak dari kapal Tanbing 59. Berbendera Vietnam, di Dermaga Teluk Lamong, Surabaya, Jawa Timur. Rabu siang. Kedatangan perdana jagung untuk pakan ternak, sebanyak yang 21.000 ton ini, akan digelontorkan ke daerah yang menjadi kantong-kantong peternak seperti Tulungagung dan Blitar. Menurut Budi Waseso, Direktur Utama Perum Bulog, untuk tahap pertama hingga bulan Maret, import jagung akan didatangkan sebanyak 250.000 ton, dari total semuanya kebutuhan jagung untuk pakan ternak skala nasional, sebanyak 500.000 ton. Dengan impor jagung ini diharapkan harga jagung pakan di pasaran bisa stabil. Ini kan kita butuh jagung untuk suplai pakannya peternak mandiri. Jawa Timur ini yang termasuk terbesar membutuhkannya. Nah, kita yang beberapa wilayah juga kekurangan jagung untuk pakan. Untuk harga jagung pakan di pasaran saat ini mencapai Rp7.000. Padahal harga acuan pemerintah, HAP, yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp5.000. Farid Arman, Surabaya TV. Sekarang cuma dengan 1 jari,
Semua urusan listrik langsung beres, res. Download PLN Mobile di handphone kamu.